Halo sahabat-sahabatku, hari ini saya akan bercerita tentang keluarga saya, anak saya. Saya cerita ya, Lydia itu anak yang tertua ya, dia dokter gigi deh. Memang dari SMA itu, mamanya Lydia itu pingin punya mantu tentara. Dan di Lydia sendiri juga pingin punya suami atau calon suaminya tentara gitu loh. Tugas kami ketika itu sama mamanya adalah memperkenalkan saja. Nah kebetulan mantu saya ini, Kamil ini, waktu saya kenalkan itu 2011 ya, 2010 saya kenalkan nama Kamil itu, dia waktu itu Kamil itu masih kapten pangkatnya ya. Dia di Kosrat dan bapaknya waktu itu wakil gubernur Sumatera Barat. Bapaknya sahabat saya, ya kami ngobrol-ngobrol bagaimana kalau punya anak dikenalkan gitu loh. Saya bilang, anak saya yang tua Lydia itu pingin punya suami itu tentara. Udah saya bilang sama almarhum papanya Kamil. Justru dia bilang, loh saya punya anak tentara loh Bas katanya. Kostrat, kapten, bla bla bla, ceritalah. Nah satu saat kami kenalkan lah, tahun 2010 saya kenalkan. Tapi Lydia, namanya dia dokter gigi, dia menyelesaikan baru selesai hasil tes. Nah jadi dia menyelesaikan 2 tahun, setelah dia selesai, dia menikah, melangsungkan pernikahan itu Maret 2012. Sekarang dia sudah dikurniai 4 orang anak. Karena kemauannya punya suami tentara itu, di mana saja suaminya bertugas, dia siap. Jadi nggak pernah tinggal dia. Mau tinggal di asrama, mau tinggal di mana. Pertama dia menikah, dia tinggal di asrama di kalau nggak salah Cilodong. Habis itu dia pindah lagi tuh di Batalion 330 ya, di Bandung itu. Habis itu sekarang dia di Makassar. Nah kemarin suaminya Damrik 3 Makassar, kolonel ya, ada kolonel suaminya sekarang. Dan sekarang mantu saya itu lagi Sisko TNI. Memang kemauan dari anak saya dengan kemauan kami. Jadi saya punya mantu laki-laki itu 1 tentara, 1 jaksa, 1 polisi gitu loh, dan 1 pengusaha. Jadi ada semuanya. Kamil orangnya baik. Ya tegas lah ya. Tegas ya. Adiknya kan banyak. Ya Lydia gitu ya. Ya memberi dukungan penuh sama suaminya, di mana suaminya dinas, dia ada di situ. Luar biasa kalau Lydia sih. Jadi artinya begini, kalau orang bilang biarpun dia seorang anaknya Basko ya, bagi dia tanggung jawab dia istri tentara, dia sangat tangguh. Kalau saya lihat anak saya tangguh. Satu contoh sekarang aja nih, suaminya kan lagi sekolah nih di Sisko TNI, dia masih tinggal di sana, dia di asrama menunggu anaknya selesai ujian, baru dia pindah ke Jakarta. Saya sangat mendukung cara-cara dia, dan dia juga diperlihatkannya ke adik-adiknya. Saya katakan kepada mereka, kalau kamu menikah dengan seorang tentara Lydia, sukses suami kamu itu juga perlu dukungan kamu. Tidak mungkin suami itu sukses tanpa dukungan istrinya. Termasuk tingkah laku soal istri juga diperhatikan. Bagaimana mendidik anak-anak juga diperhatikan. Bagaimana dukungan kan. Ketika dia suaminya itu Danyon di Bandung di 330. Suami itu bertugas di Papua. Penugasan 1 tahun. Wah dia tinggal di sana. Dia tangguh untuk tinggal di sana. Karena dukungannya yang sangat luar biasa terhadap suaminya, dia juga membesarkan anaknya juga. Alhamdulillah suaminya dapat penugasan yang terbaik malah. Kalau saya khawatir, tapi kekhawatiran saya itu tidak saya perlihatkan kepada anak saya. Tapi saya selalu support Lydianya. Saya datang kalau saya ke Bandung, saya mampir. Saya tiap telepon seminggu, saya telepon, saya beri semangat terus gitu loh. Jadi kekhawatiran itu tetap ada, tapi aku tidak memperlihatkan kepada anak saya itu. Lydia itu kan dia tahu kalau papanya itu banyak berkawan ya. Saya banyak berteman dengan tentara juga, dia jenderal juga kan. Nah dia banyak tanya ke saya, Pak kalau ini bagaimana Pak? Ini bagaimana Pak? Begini. Saya kasih dia support lah, tidak ada masalah. Dan saya melihat dia cara mendidik anaknya juga berbeda dengan anak-anak yang lain cara mendidiknya gitu. Ini satu contoh aja. Ketika kumpul di keluarga kita bulan puasa gitu Maya. Kita kumpul di sini, ini cucu 17 gitu loh. Apa yang luar biasa melihat Lydia itu? Ketika anak-anaknya Lydia itu kan kembar itu. Ada Kalia, ada Akif, ada Kairan, ada Akandra.
Nah ketika anaknya itu habis makan, kan kita siapkan tuh meja satu nih. Yang anak tentara itu setiap habis makan, angkat meja, angkat piring. Angkat piring, taruh di tempat cucian piring. Tempat cucian piring. Nah jam sekian dia tidur dan habis itu dia makan gitu, dia tertib gitu loh. Setelah itu kita bikin lagi undang-undang di sini, aturan baru, setiap cucu yang habis makan, tiru tuh sekairan dengan gift. Udah begitu sekarang cucu semuanya gitu loh. Aku pernah tanya ke Lydia, ini kenapa ini Pak? Nggak bisa Pak, ini anak tentara Pak. Kita kadang-kadang nggak ada mbak Pak, dia harus cari makan sendiri, harus begini sendiri, harus main sendiri, harus nangguh sendiri, harus belajar berenang sendiri, semua sendiri. Gitu. Ya, mantap, dia bilang gitu aja. Dia bilang kalau setelah dia selesaikan dokter gigi dia menjadi suami tentara. Mungkin karena adiknya banyak ya, 9 ya. Dia pingin punya suami yang bisa menjaga adik-adiknya, yang bisa juga membina adik-adiknya cara kehidupan. Saya ngobrol sama dia 4 mata. Kalau kamu sudah menikah dengan seorang tentara, saya bilang, katakan memang jodoh dia tuh Kamel, saya bilang. Ada hal yang mesti kamu lewati, saya bilang. Sukses suami kamu itu juga pasti ada dukungan dari kamu di dia, saya bilang. Ketika suami kamu ditugaskan, kamu tidak boleh tidak ikut. Kamu akan berangkat tinggal di asrama yang kamu tidak bisa bayangkan. Apa kamu udah siap? Dia mantap menjawab, siapa? Yang penting suami aku ada di situ. Kalau ketika dia bertugas di Sulawesi itu, saya baru sekali. Tapi kalau ketika dia bertugas di Bandung, kita sering. Atau sering dia datang. Nah kalau bertugas di Sulawesi itu, saya sekali. Tapi kalau komunikasi telepon, kalau dia telepon saya yang akan telepon mereka. Gitu. Kita mesti mensupport keluarga kecil mereka. Gitu. Karena mereka juga lagi merintis kan. Nah, mereka kan hidupnya berproses gitu. Dan itu pernah Papa lakukan dan Papa alami. Keluarga Papa mengalami, mama kamu mengalami, kita mengalami. Semua hidup itu berproses. Kita menaik tangga aja pun satu-satu. Naik 1 dulu, naik 2 dulu. Kalau tangga ketiga licin, kita berhenti dulu, kita lap, baru kita naik lagi. Jadi seperti itu hidup itu. Berjalan juga seperti itu kan. Kita jalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Kalau di jalan itu ada ranting, kita buang rantingnya dulu, kita jalan lagi. Jadi hidup itu berproses, berjalan berproses gitu lah. Saya selalu memberikan motivasi semangat kepada anak-anak saya juga, termasuk mantu saya. Baik mantu laki-laki maupun mantu perempuan gitu ya, dia udah melihat keseharian saya, bagaimana saya berkeluarga. Katakan dengan mamanya gitu. Saya sangat menghormati mamanya dan mamanya sangat menghormati suaminya. Anak saya juga seperti itu, dia sangat menghormati suaminya. Mungkin mantu saya juga melihat bagaimana saya memperlakukan istri saya, dia juga memperlakukan istrinya seperti itu. Selain kita merangkul dengan tingkah laku kita, mantu kita tuh juga mereka kan anak-anak pinter kan, orang pinter. Dia kan juga melihat dari karakter kehidupan kita. Dia kan melihat juga dari keseharian kita. Dia melihat juga bagaimana saya membina rumah tangga gitu lah. Satu contoh begini, bagaimana saya mau melarang anak saya merokok kalau saya perokok? Bagaimana saya melarang anak saya, bagaimana kamu punya kehidupan malam begini ke diskotik bagaimana? Kalau saya ada di situ. Alhamdulillah, saya tidak merokok, anak saya menantu saya tidak ada yang merokok satupun. Kenapa? Anak perempuan saya juga mencari suaminya nggak mau ada orang yang merokok, karena papanya nggak merokok, dia tahu. Yang terkesan sama cucu saya yang anak Lydia yang 4 tuh ya, Kalia, Kif, Kairan dengan Kandra itu. Kalau dia datang ke rumah ini, dia pasti tanya opanya dulu. Kalau opanya lagi tidur, dia langsung masuk ke kamar. Kalau dia berempat, dia masuk ke kamar saya berempat, naik ke tempat tidur satu, dia melompat-lompat di situ. Selalu minta es krim, minta makanan Jepang, dan dia tidak rewel apapun makanan. Mamanya kan disiplin itu. Disiplin, kamu tidak boleh begitu, tidak boleh makan begini. Dia bilang, Mama, ini di rumah opa, Mama. Di rumah opa, turunnya opa, katanya. Mamanya udah geleng-geleng kepala aja tuh. Udah gak bisa lagi lah. Kalau melihat yang berempat ininya, saya kangen banget sama mereka gitu. Tadi pun saya telepon, kapan dong? Tunggu dulu. Belum naik kelas. Kalau udah naik kelas, semua kami ke Jakarta gitu. Belum puasa kemarin tinggal di sini, Maya. Kebetulan ada cucu juga yang udah selesai dari Bandung kan. Kalau bagi saya, sahabat-sahabatku, saya kalau sama istri aku pernah cerita sama dia. Lita, saya bilang, kita pasti tua, saya bilang. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bergembira dan berbahagia. Jadi makanya kita selalu aja gembira dan selalu saja ketawa.
Yang membuat kita gembira dan tertawa itu adalah ketika cucu kita hadir di tengah-tengah kita dan didampingi oleh mamanya dan papanya. Alhamdulillah, itu membuat saya sangat bahagia sekali. Sahabat-sahabatku, jangan lupa menonton video ini dan jangan lupa memberikan komen. Komen yang terbaik akan kami berikan gift yang luar biasa dan terbaik juga. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share.